Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-48 sampai 59. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-51 saja. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi, khususnya di media sosial. Namun kita harus menyadari bahwa tidak semua informasi yang dibagikan secara online selalu benar. Ada sebuah informasi yang menjelaskan bahwa di dalam tabung LPG adalah air dan bukan gas. Pihak Pertamina yang menyediakan LPG telah menjelaskan dengan begitu baik dan informasi itu tidaklah benar. Pada tahun 2019 di Jogja, ada dua pemuda yang ingin membuktikan bahwa gas LPG 3 kg adalah air dengan mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya. Ketika cairan itu keluar sedikit tersulut rokok mereka, maka terbakarlah tubuh dan rumah mereka. Puji Tuhan, mereka masih dapat diselamatkan walaupun dengan luka bakar di tubuh mereka dengan begitu serius. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena mereka mudah percaya dengan informasi yang tidak benar. Kedua, karena mereka tidak percaya kepada instansi yang bertanggung jawab yang sudah menjelaskannya. Dan ketiga, kurangnya pengetahuan bahwa LPG singkatan dari liquid petroleum gas atau gas bumi yang dicairkan. Karena kebodohannya, kedua pemuda ini mengalami celaka. Demikian dengan orang Farisi dan Yahudi. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama, bahwa seorang anak manusia akan datang dan menggenapi perjanjian lama tersebut, dan anak itu bernama Yesus. Yesus menjelaskan bahwa dia adalah pribadi yang diutus Allah Bapa, menjadi manusia untuk menggenapi firman-Nya melalui pengajaran, keteladanan, dan pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga lengkaplah apa yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya. Namun orang Yahudi dan Farisi tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Pertama, menganggap Yesus anak seorang tukang kayu, di mana dia tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang firman Tuhan. Mereka menganggap Yesus mengada-ngada dan kerasukan setan. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang kita sama seperti orang Yahudi yang tidak menganggap Yesus adalah Tuhan, di mana dalam keluarga dan pekerjaan kita tidak selalu melibatkan Yesus dalam keseharian kita, sehingga Yesus tidak ditinggikan dalam hati dan hidup kita. Kedua, tidak percaya sepenuhnya perkataan Yesus. Orang Yahudi tidak percaya bahwa perkataan Yesus adalah firman Allah. Mereka menganggap perkataan dan ajaran Yesus adalah omong kosong dan bahkan berasal dari setan, sehingga mereka percaya sebagian firman Tuhan dan sebagian mereka tidak percaya. Terkadang tanpa disadari, kita pun juga melakukan hal yang demikian, di mana kita suka membaca firman Tuhan yang kita kehendaki saja, seperti Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, dan kitab perjanjian baru. Padahal kita harus percaya dan meyakini keseluruhan Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan kita, sehingga kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, tidak percaya Yesus adalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, sehingga apa yang dikatakan Yesus adalah omong kosong dan seolah-olah meneruskan atau mewakili Abraham dan para nabi. Namun Yesus menjawab bahwa ia lebih dulu ada sebelum Abraham ada dan bahkan para nabi, sehingga apa yang dikatakannya adalah benar, di mana setiap orang yang percaya kepadanya dan menuruti perintah Yesus
tidak akan mengalami maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita belajar bersama bahwa terkadang pergumulan dan kesibukan kita membuat hati dan pikiran kita meragukan akan kuasa Yesus dan firman-Nya yang telah diterima, di mana berakibat kita kurang melibatkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita hanya membaca firman Tuhan yang ingin kita dapat dan menghibur kehidupan kita saja, sehingga ada sebagian orang yang bahkan mengabaikan firman itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dan kita menyadari bahwa kita janganlah seperti orang Yahudi dan orang Farisi yang tidak percaya akan Kristus. Dan kita mari bersama untuk kembali memposisikan Kristus yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam pergumulan kita ada kuasa Tuhan yang dapat melegakan dan memberikan damai sejahtera, sehingga kehidupan kita boleh berkenan dan mendapatkan kepastian keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kami melupakan dan tidak memposisikan dirimu paling utama dalam hati kami. Mungkin banyak alasan yang dapat kami utarakan untuk membenarkan diri kami. Namun ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin kembali mengutamakan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.